Mengikuti pola yang sebelumnya, berarti ini kita copy paste dulu aja semua untuk masing-masing tipe. Oke, berarti kita akan bikin masing-masing ini. Dalamnya kita kosongin dulu aja. Generate input text, generate checkbox. Oke. Sekarang karena sudah terbreakdown seperti ini, rendering inputs kita jadi lebih rapih kelihatannya, walaupun sebenarnya cara kerja sama aja. Apa yang bisa kita kembangin lagi ya? Kita bisa kembangin yang width. Ya, seperti tadi saya bilang, ini harusnya ada, tapi karena case kemarin kita nonaktifkan. Jadi label width ini boleh-boleh aja sebenarnya kalau mau disetting. Berarti kalau dia tidak disetting, nilainya adalah kosong. Jadi somehow misalkan saya pengen bentuk form saya hanya sampai sini aja gitu. Jadi input labelnya di sini, input text boxnya mungkin cuma sampai sini ya. Berarti kan nggak harus ngabisin 12 kolomnya si Bootstrap. Jadi bisa aja input width dan label width disetting berbarengan tanpa totalnya 100%. Oke, berarti kita bisa pakai width ini dan implementasinya berarti ada di label width. Oh, ini hidden jadi nggak ada labelnya. Di sini ada label class. Nah, harusnya ada width di sini. Berarti masuknya ke style ya. Seperti input di sini ada style. Kita akan coba breakdown seperti input. Jadi ini bagian yang label is show. Berarti ini saya bikin jadi kurung kurawal aja. Dan saya akan breakdown per atribut ya. Ini atribut nih. Class itu atribut, for itu atribut. Jadi saya akan breakdown per atribut supaya saya bikin if ininya gampang. Yang udah pasti ini saya close dulu. Label ID harusnya ada. Jadi ini saya sediain dulu aja. Label name nggak ada, label type nggak ada. Class bisa ada, for pasti ada. Jadi ini sesuatu yang pasti. Jadi saya hardcode aja di atas, sedangkan sisanya ini harusnya opsional. Jadi ini saya tutup di sini. Saya bikin this HTML lagi untuk kelas. Lalu ini adalah tulisannya, nggak perlu pakai spasi. Berhenti sampai sini aja. Sekarang saya pengen bikin inputan yang label yang width seperti ini. Jadi label width kalau ada berarti stylenya berarti tergantung dari width. Ya, sementara gini dulu. Jadi kalau misalkan ternyata show, maka ini di render. Nah, untuk ngerender label, saya lihat harusnya kecil kemungkinannya tergantung dari tipe inputnya apa. Ya, kalau kita balik ke sini, balik ke halaman UI kita, mau dia text box, mau dia radio button, yang namanya label ya hanya teks aja. Jadi daripada setiap inputan kita ngegenerate ini berulang-ulang, cek dulu ISO-nya apa, terus ID-nya apa, nanti suatu saat kita pengen rubah, harus ngubah semua label yang ada di masing-masing generate input ini. Menurut saya labelnya kayaknya kita bisa taruh di fungsi terpisah aja untuk generate label. Jadi kita bisa bilang begini, protected, kok ada kurung sikunya, protected function generate label. Seperti itu. Dan ini pakai parameter juga. Jadi siapapun yang butuh label ini, kita bisa panggil di sini dengan parameternya itu adalah si label parameter. Ya, jadi supaya contohnya ini, kalau saya pengen menulis ini, saya cukup input begini. Ini saya panggil generate label.
this generate label, lalu saya masukin si label parameter di sini. Jadi ini udah nggak perlu. Label param aja ya, biar kita nggak rancu. Label parameters. Sehingga di sini adalah parameternya si label, sehingga sekarang parameternya, nah jadi begini. Ya, harusnya ini sama aja. Tapi berarti kalau ini pengen punya label yang cara kerjanya sama, kita tinggal begini. Oh, jangan di-cut ya. Kita tinggal begini. Jadi nggak perlu nulis ini berulang-ulang. Dan kalau misalkan ternyata labelnya ini ada perubahan, modifikasi, ID-nya, for-nya, kita tinggal ngedit yang di sini. Dan semua yang manggil function ini akan konsisten begitu semua cara kerjanya. Ya, jadi kayaknya itu jauh lebih rapi lagi. Maintenance-nya lebih low maintenance lagi. Atau bisa juga kita rapiin ini bagian yang label, jadi langsung di sini aja. Dan kita nulisnya begini. Ya, seperti itu. Atau kita nggak perlu bikin ini, kita langsung aja ke sini. Bisa juga ya, lebih mempersingkat lagi sekarang. Jadi kita nulisnya hanya gini aja. Jadi semua ini kita akan tulisnya ini dan replace semua. Oke, that's one step ahead lagi. Untuk yang hidden, karena hidden ya pasti nggak ada label ya, jadi kita nggak perlu generate label di generate input hidden. Ini karena dipanggilnya di dalam generate input, kayaknya saya taruh di bawah, paling bawah sini sebagai subnya lagi. Ya, sekali lagi saya ceritain yang sebelumnya juga, penggunaan tab di metode ini hanya visual di mata saya supaya gampang mana yang dipanggil di dalam function atau di dalam metode mana. Kalau Anda pengen ini satu level semua tabnya, by all means silahkan. Yang penting Anda nyaman dalam melakukan codingan Anda. Selanjutnya saya ingin merevisi bagian input ID. Nah, di sini input ID yang kita bangun nih itu benar-benar cuman ngandalin dari input name. Oke. Permasalahan yang saya akan temukan di kemudian hari adalah seperti ini. Kalau saya punya satu halaman di sini misalkan di sini ada satu halaman untuk search data karyawan seperti yang kemarin kita sudah mau buat ya. Lalu di satu halaman ini saya bisa nge-search, saya bisa nambahin, saya bisa edit. Dan tentunya saya bisa delete, tapi saya mau fokus adalah nambahin data dan ngedit data. Formnya harusnya dua form yang berbeda, karena yang satu mungkin tidak ada employee ID awalnya karena kita lagi mau nambahin data. Yang form berikutnya ada hidden berupa employee ID dari data yang sedang kita mau edit. Jadi udah pasti formnya beda. Ajax-nya pun juga pasti akan memanggil Ajax yang berbeda. Bisa aja memanggil Ajax yang sama, nanti kita cek apakah formnya itu add atau edit, lalu masing-masing memanggil soal prosedur yang berbeda. Tapi cuman lebih gampang maintenance kalau Ajax-nya terpisah jadi dua, yang satu add, yang satu edit. Kedua form ini walaupun sama-sama di halaman yang sama, tapi memiliki label dan inputan yang mirip sekali. Ada namanya, ada nomor induk, ada tanggal lahir, ada tanggal join, dan seterusnya. Masing-masing add dan masing-masing edit ada data itu. Sehingga penamaan kita input name, kalau mau gampang ya namanya juga sama, input name-nya. Ini akan menjadi masalah karena sewaktu kita mengenerate input dan ID-nya berdasarkan input name, maka ID ini akan sama. Secara HTML memang tidak akan menimbulkan error yang terlalu merisaukan karena setiap Ajax itu harus nanti kita akan buat nge-submit satu form tertentu. Jadi walaupun ID inputnya sama, tapi kalau dia ada di dua form yang berbeda, harusnya tidak akan menjadi masalah. Cuman best practice yang saya selalu terapkan adalah jika tidak terpaksa dan harusnya selalu ada jalan keluar, jangan pernah membuat elemen apapun di halaman satu yang sama
ID-nya sama, karena nama juga ID. Kalau name boleh sama, tipe boleh sama, bahkan elemennya pun boleh sama, tapi ID kalau bisa jangan sama. Nanti akan bermasalah kalau misalkan kita mau attach ID ini ke dalam JavaScript, ke dalam jQuery, kita mau panggil elemennya, mau pakai tanda pagar, itu akan jadi error di JavaScript karena ada 2 elemen dengan ID yang sama. Di browser yang baru-baru pun juga kalau misalkan kita punya satu halaman ID-nya ganda, dia 2 atau lebih elemen yang berbeda, si Chrome-nya itu di konsol kadang suka ngasih warning kalau kita buka F12-nya. Jadi supaya membuat input ID ini unik, saya selalu menggunakan form ID-nya itu sendiri sebagai tambahan ID teksnya. Dengan begitu berarti saya juga akan mengajarkan ke diri saya setiap kali saya bikin form, memastikan bahwa antara satu form yang satu dengan form yang lain adalah memiliki 2 ID yang berbeda atau ID-nya nggak boleh sama. Jadi form ID ini akan saya gunakan sebagai tambahan teks di input ID di sini. Nah, jadi saya pengen input ID dari semuanya adalah form ID digabungkan dengan input name. Seperti itu. Begitu juga dengan si label ID-nya. Kalau misalkan ada ya kita pakai yang label ID dari user maunya seperti apa. Tapi kalau nggak ada, kita bisa pakai this ID-nya si form digabungkan dengan si input name. Seperti itu. Dan kayaknya lebih enak labelnya ini saya taruh di belakang aja supaya lebih rapi aja. Seperti itu. Kedua adalah supaya kita tetap mempertahankan camel case, berarti antara ID si form ini dengan ID si input ini yang kita ambil dari name, berarti kalau seperti ini tulisan employee dan ID-nya akan jadi huruf kecil nih, ya, walaupun name-nya huruf besar. Untuk kerapian supaya kita tetap bisa camel case, yang saya sering lakukan adalah si input name ini, nih, kita akan uppercase yang huruf pertamanya. Caranya adalah menggunakan rumus uppercase first, UC first. Jadi input name ini saya akan masukin ke rumusnya PHP, UC first dari input name. Ini hanya untuk ID aja ya, namanya tetap input name yang ada di sininya tetap lowercase. Jadi saat dijadikan sebagai ID aja baru dia uppercase. Dan ini akan saya lakukan juga untuk yang di label supaya sama, konsisten ya. Di sini inputnya belum ada, jadi saya harus pakai param input. Ini saya masukin aja manual. UC first. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang pakai input name. Di sini input name teks nggak masalah sebagai teksnya kalau nggak di setting. Lalu untuk placeholder juga kayaknya lebih enak pakai uppercase depannya. Oke, karena akan nampil ya di halaman user interface. Terus apa lagi? Jadi sekarang kalau kita punya form yang seperti existing ini, kalau kita buka lagi F12 kita, sekarang input name kita jadi input ID kita jadi agak panjang. Get employee ID. Kalau di bawahnya get employee name, get employee position name. Tapi ini membuat ID kita relatif lebih konsisten, nggak akan duplikat di satu halaman yang sama. Ini label ID-nya masih kosong, padahal saya sudah setting di sini. Kita coba cek generator label kita. Yang bagian label dia ID masih kosong, kita masukin adalah parameter. Ini udah parameternya si label ya. ID pakai huruf kutip 2 aja nggak masalah. Oke. Terus for-nya ini harusnya si inputannya, tapi sementara kita kosongin dulu, kita coba refresh lagi. Berarti sekarang yang bagian sini ada labelnya.
Untungnya apa? Untungnya adalah sekarang kalau misalkan saya pengen memanipulasi si input ini, saya bisa dengan gampang manggil nggak usah pakai si jQuery. Misalkan nih, saya akan bikin satu standarisasi pemanggilan elemen-elemen versi saya sendiri. Jadi misalkan semua elemen-elemen yang di-generate pakai class form ini, saya akan masukin dia ke dalam satu let's say satu variabel global, misalkan nama aplikasinya aja ya, rc.form, misalkan seperti itu. Pakai huruf besar nggak masalah, pakai huruf kecil juga nggak masalah. Lalu saya akan masukin si input ID-nya ini sebagai nama, sorry buat input tadi, si form ID-nya ini sebagai nama key-nya. Jadi ini saya masukin di bagian generate render aja sewaktu bikin form ini, sewaktu ditutup. Saya akan bikin form ini langsung aja, mungkin form seperti itu adalah kita pakai si jQuery. Jadi kita pakai dollar pakai kutip 1 pagar kutip 1 si elemen form ini. Karena kita akan bikinnya, form loginnya juga masih salah ya. Jadi ini harusnya ID formnya kita ganti dengan ini. Oke. Jadi sekarang kita memanggil si ID ini. Kita coba tes dulu ya. Kita bikin variabel global dulu di bagian layout. Default JavaScript-nya jalannya kan di bawah. Berarti saya bisa taruh di bagian head ini ada semacam script di mana saya bilang bahwa let rc adalah karena bentuknya ada key-nya, jadi kita pakai objek aja, jangan array biasa, tapi ada key-nya. Sehingga di dalam form ini RC bisa dipanggil dan bisa bikin satu key form, bisa bikin form lagi, bisa bikin key lagi adalah form ID dan langsung manggil ke sini. Jadi efeknya adalah kalau ini kita tutup, kita coba tes dulu. Apakah ada error? Konsol kita, oke, error. Define dollar is not defined karena kita memanggil dollar sign sepertinya sebelum jalannya si jQuery. jQuery jalan di sini. Oke, jadi kita bisa taruh scriptnya di bawah. Tapi harus jalan sebelum konten. Oke, berarti jQuery-nya kita tempar ke atas. jQuery di sini kita akan oper kendo all min.js ya, ini akan kita oper ke atas ke sini. Oke, something wrong lagi, reference form is not defined. Jadi kita mesti buat dulu formnya. Ada semacam form di sini dan dia isinya adalah array kosong. Coba sekali lagi, masih tidak jalan. Let rc sama dengan form. Kita coba balik ke form, ini mungkin harus pakai titik. Dan di sini kita pakai kutip supaya jadi teks. Kita coba cek lagi. Missing after form. Coba cek ini, dia error di sini. Oh, ada titiknya. Kalau udah pakai kurung siku nggak usah pakai titik. Oke. Konsol, oke, nggak ada yang error. Tapi efeknya adalah sekarang kita punya elemen global RC, di mana dia akan menampung semua objek elemen-elemen yang akan kita bangun. Salah satunya adalah RC form.
Dan form ini merupakan besaran semua form yang ada di satu halaman. Salah satunya adalah si get employee. Nah, jadi si get employee ini adalah sebuah form ini nih. Get employee ini tuh form ini nih. Sebesar ini satu form ini get employee. Semua di dalamnya ada si inputannya dan seterusnya. Dan kita bisa mengimplementasikan ini terus di input-inputnya. Nah, cuma bedanya gini, cuman uniknya gini. RC form ini kan kita generate-nya setelah form ditutup ya, sedangkan generate input ini kita jalankan di dalam formnya. Jadi kalau kita memanggil RC form ini di dalam setiap inputan ini harusnya error karena ini belum dibuat. So, cara ngakalinnya adalah kita coba tes ini kita masukin sebelum generate inputs. Error enggak? Kalau elemennya belum ditutup, aneh sih sebenarnya, elemennya dia sendiri belum ditutup tapi kita udah nulis JavaScript. Cuman ini salah satu way out untuk kita bisa memanipulasi generate inputs, atau bisa juga kita taruh generate inputsnya di dalam satu variabel dulu baru nanti kita injek ke dalam pakai jQuery juga bisa. Cuma kita coba cara kasar dulu seperti ini ya untuk konsep proof of concept dulu. Jadi contoh untuk yang hidden ini kita bisa sekarang nambahin RC form, kita bikin ke dalam lagi yang merupakan inputan, jadi input name. Kita langsung pakai input name-nya aja, nggak usah pakai input ID-nya karena udah ada identifikasi form ID di sini. Ini adalah si elemen ini. Gitu. Jadi nanti kita bisa mengakses para atribut name-nya, kita bisa akses type-nya dan value-nya dan seterusnya. Kita coba dulu. Kita adakah form hidden di sini? Kita coba bikin ya form hidden di sini. Teksnya otomatis nggak ada karena hidden. Input type-nya adalah hidden. Name-nya adalah hidden. Awalnya kita kasih value 10 misalkan. Kita coba manipulasi datanya via JavaScript jadi nilai yang berbeda. Jadi kalau kita Ctrl F, oke, masih ada error di baris ke-70. Kita coba cek baris ke-70 kita label text, label input baru ada di sini. Jadi ini kita mesti ganti pakai param input. Oke, masih ada I value di 101. Ketinggalan kayaknya. Nih, input value harusnya ini, input value. Berarti harusnya di bawah juga sama dong. Enggak ya? Cuma di sini doang. Ya, cuma di hidden doang. Di sini juga harusnya ada nih input value. Jadi selain class ada input value. Oke, samain ya. Terus ini berarti bisa saya masukin ke dalam biar kelihatan lebih gampang. Coba refresh lagi. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat di form ini layoutnya berantakan jadinya. Harusnya ke kanan. Kita coba cek apa yang salah. Tiba-tiba kita menjadi kendo. Nah, jadi kendo text box ya. Sedangkan kolom 11-nya ini jadi ada di dalam. Jadi walaupun ini udah bener, ini jadi stylenya jadi 100%. Padahal ini udah dibilang dia col 11. Jadi cara menanggulanginya adalah kelas kolom ini kayaknya kita mesti setting di luar input supaya nggak keganggu nih. Coba kita tes dulu ya untuk yang generate input. Somehow dengan saya memindahkan jQuery keluar jadi seperti itu. Kita coba cara seperti ini. Jadi this HTML atau di generate input yang di luar aja bisa juga. Generate input yang di luar, jadi semuanya konsisten. Ini
Saya udah bikin kelas row, saya bikin kelas si kolom inputnya di sini. Ini adalah, kalau tadi label bikinnya label langsung ya, ini kita bikin div aja. Dan langsung ditutup. Dan kelas kolom kita ada di sini. Nggak bisa juga karena harusnya labelnya di dalam sini ya. Oke, saya dilema. Oke, kita lihat lagi pelan-pelan di sini. Ya, sepertinya mau nggak mau saya mesti bikin div kelas kolom input kelasnya ini di masing-masing input. Ya, jadi sini saya redo dulu, undo. Ini nggak jadi, bikinnya di sini. Jadi inputannya ini ada di dalam sebuah div, di mana div ini punya input kolom. Oke, jadi kelas input kolomnya ini ada di sini. Oke, jadi ini udah nggak perlu. Ini semua ada di dalamnya lagi. Dan supaya konsisten, kayaknya yang label juga saya samain. Ada div-nya dulu, nggak langsung label. Jadi dengan begitu saya memastikan di dalam row pasti ada div kelas kolom dulu sebelum ada elemen yang lain. HTML div labelnya ada di sini. Oke. Ini masih input kolom, harusnya parameter kolom. Apalagi. Oke. Kita coba sekali lagi. Oke, balik seperti semula ya. Jadi di dalam row pasti ada kolomnya dulu, si label, div-nya dulu, label sama si inputan, baru nanti ada elemen labelnya dan baru ada elemen inputnya. Dan saya membuat ini adalah Kendo Textbox, otomatis si Kendo me-encapsulate ini ke dalam satu span. Itu yang membuat tadi jadi kesannya kayak row baru karena nggak langsung direct, kolomnya nggak langsung direct di bawah elemen class row. Oke, tadi kita mau ngetes perihal memanggil di jQuery ya. Jadi sekarang kalau kita punya inputan hidden di sini, nih yang value-nya adalah 10, kita bisa langsung panggil seperti ini. rc form get employee, si ininya kan, si formnya, lalu ada si hidden ya. Nah, hiddennya ini merupakan sebuah elemen input, jadi bentuknya objek. Kalau kita pengen akses value-nya berarti .value.val dapat 10, dan kalau kita pengen membypass, memasukkan nilai lain, kita tinggal masukin di sini. Seperti itu. Jadi sekarang kalau kita lihat inspect elemen lagi, value kita langsung jadi 100 di sini. Jadi kita ya ini cara keren-kerenan aja sih. Sebenarnya kalau penulisannya lebih gampang, kita langsung begini. Si elemen ID-nya berarti get employee hidden. Ya, harusnya kan begini. Langsung kan. Ini kalau dicari file juga langsung dapat nih. Ya. Cuman ini akan kepake banget nanti kalau kita udah masuk ke library-nya si Kendo, karena di Kendo nanti ada yang namanya set datasheet, terus ada yang bisa untuk download segala macam. Kadang saya suka lupa ID-nya di mana, dan penulisan breakdown seperti ini nanti kedepannya akan lebih gampang. Oke, dan untuk membedakan mana yang get employee form dan mana saya murat anaknya, ya, saya biasa si objek ini
Nah, ini kan otomatis langsung ada hidden-nya nih, karena sebenarnya ini adalah elemen nih, bukan parameternya si get employee, karena saya maksa masukin. Jadi saya senangnya si form ini saya pakai lagi satu key this, supaya sama kayak jQuery dan lain-lain. Jadi form ini terus ada this-nya. Gitu. Jadi kalau this itu ngomongin si elemennya si form, sedangkan kalau nanti kita masukin hidden, terus kita masukin elemen ID input yang lain, itu ya elemen sendiri. Jadi ini kita coba cek error nggak? Error karena get employee is undefined, berarti kita harus begini dulu. Kita harus bikin kepalanya dulu. Ini sebagai array kosong dengan objek, dengan key, jadi objek begini. Baru kita bisa masukin this-nya. Oke, jadi sekarang kalau saya mau akses formnya, saya nggak bisa cuma gini doang. Saya harus pakai this. Ini si formnya. Sedangkan kalau saya mau langsung akses ke dalam inputannya, berarti saya pakai hidden. Gitu. Atau bisa juga saya buat seperti ini. Ada this-nya, lalu ada inputs. Dan mungkin ada labelnya juga. Jadi ya ini sekreatif dan segila Anda aja sih pengen mau di breakdown sampai mana supaya pengaksesan via JavaScript jadi lebih gampang. Jadi sekarang kalau saya nge-generate input di sini saya mesti masuk ke inputs dulu. Gitu. Atau kalau mau sederhana kita bisa langsung pakai titik aja. Ini karena udah dibuat key-nya. Jangan lupa titik, nggak usah pakai kutip. Nah, ini inputsnya, berarti kita bisa lakukan hal yang sama untuk si Kendo text box, input name sama, input ID sama. Terus buat yang label kita bisa lakukan hal yang sama. Berarti di sini adalah labels, label ID. Atau label name. Nah, ini enaknya pakai label terus nama input name-nya sih. Jadi sementara kita bisa bypass dengan cara di parameter label. Mana parameter label? Nih, parameter label kita bisa masukin si input name-nya. Karena bisa aja si label ID ini nggak pakai input name, pakai punya ID sendiri. Jadi kita bisa bypass di sini si parameter label, dia mengebawa input name, yaitu adalah si yang sudah kita rapiin nih. Ini sih seharusnya ya, sudah kita rapiin ini. Oke. Jadi kita bisa mengakses input name di parameternya label. Jadi sekarang kalau saya pengen label terus input name di sini berarti saya pakai param, tapi ininya input name n-nya kapital. Gitu. Jadi sekarang kalau misalkan saya punya NIP nih, nomor induk itu tadi saya bikinnya ID-nya ada input name-nya adalah ID. Saya bisa punya RC, saya refresh dulu. RC, terus ada form. Formnya harus ini pakai S ya, karena harusnya banyak. Nanti saya benerin lagi. Form get employee. Lalu saya bisa masuk ke inputs untuk yang ID. Ini adalah elemen yang di highlight nih sama si browser. Saya bisa langsung masukin value-nya. Supaya saya masukin misalkan value-nya adalah 1900. Seperti itu. Saya bisa mengakses labelnya dengan ID dengan nama yang sama. Tinggal saya ganti ini aja. Nah, HTML misalkan. Ada yang salah. Labels harusnya. Nah, saya bisa ganti
bahkan ini saya ganti jadi misalkan nomor induk ya. Jadi ini yang saya prepare supaya nanti sewaktu main di JavaScript saya gampang ngakses elemen-elemen yang sudah saya buat pakai kelas form. Jadi tadi kita rapiin dulu yang formnya, harusnya forms, jadi ini kita replace all aja. Ini kita replace all jadi forms, dan di index harusnya, oh bukan index, di layout harusnya saya juga masukin forms, rc forms. Ya seperti itu.